Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan kembali berikan kita kesempatan untuk datang berdoa dan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita memulai hari ini dengan hati yang terus boleh tertuju kepada Tuhan kita. Satu pujian yang mengingatkan kita tentang Bapa yang mengasihi kita. Bapa yang baik, Bapa yang terus menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita. Mari pagi ini kita mulai kehidupan kita dengan hati yang terus memandang kepada Allah kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, sangat Ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sekali lagi, memandang wajah-Mu dan rasakan kasih. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, sangat Ku kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Saya katakan, Bapa-Ku yang baik. Bapa-Ku yang baik, sangat Ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu,
Saudara, mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita ambil waktu bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang setiap hari kita rasakan. Datang pada Tuhan, bersyukur, berterima kasih untuk pemeliharaannya, untuk kesetiaannya, kebaikannya yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Mari ambil waktu sama-sama datang pada Tuhan. Kita datang berdoa, bersyukur di hadapan Tuhan. Di surga kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu yang setiap hari kami rasakan. Kalau kami boleh masuk dalam bulan Agustus ini, semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu kesetiaan Tuhan melampaui keberdosaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini ada semua juga karena kasih karunia Tuhan. Kami berdoa biar kiranya hari ini, ketika kami memulai segala aktivitas kami memulainya dengan hati yang terus bersyukur, karena kami tahu Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga apapun yang terjadi satu hari ini, kami mau belajar percaya Allah baik, Allah menyertai, dan kami akan menutup hari ini nanti, di malam hari nanti, juga dengan ucapan syukur, karena kami tahu kalau kami boleh melewati satu hari ini nanti, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kami memulai hari ini dengan ucapan syukur, karena kami punya iman, karena kami percaya Allah Bapa kami baik dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Saudara, yang kedua, mari sama-sama datang pada Tuhan. Sama-sama kita berdoa, kita memohon Tuhan terus boleh mengajar kita, Tuhan membentuk hidup kita. Sama-sama datang pada Tuhan dan berdoa agar terus muncul kerelaan untuk diproses oleh Tuhan. Sehingga satu hari ini, apapun yang terjadi, ketika Tuhan mengizinkan sukacita ataupun duka cita, hati kita terbuka kepada pembentukan Tuhan. Hati kita terbuka kepada apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melihat semua yang terjadi hari ini, karena Tuhan sedang membentuk hidup kita makin indah di hadapan Tuhan. Mari datang berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu berdoa, menyerahkan hidup kami sepanjang satu hari ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami tidak bisa mengerti kenapa Tuhan izinkan itu semua terjadi sepanjang satu hari ini. Tapi biarlah hati kami, pikiran kami boleh melihat dari sudut pandang, karena Tuhan sedang membentuk hidup kami. Sehingga ketika Tuhan mengizinkan hal yang sulit, hal yang mudah, hal yang membuat kami menangis, hal yang membuat kami tertawa, atau bahkan hal yang biasa-biasa saja terjadi sepanjang satu hari ini, kami rindu kami boleh terus melihat tangan Tuhan yang membentuk hidup kami, yang memproses kami makin hari makin indah. Kalau ada karakter-karakter, kalau ada pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang tidak berkenan yang Tuhan mau ubahkan sepanjang satu hari ini, lewat peristiwa yang terjadi, lewat pertemuan kami dengan orang-orang tertentu, lewat apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan bentuklah hidup kami seturut kehendak Tuhan. Sehingga di akhir hari ini nantinya, di malam hari, ketika kami melihat apa yang Tuhan kerjakan sepanjang satu hari ini, kami boleh menutup hari ini dengan hati yang terus melihat Allah bekerja mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami sungguh percaya Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar lagi dari satu kebenaran firman Tuhan tentang kesucian hati. Sama-sama kita datang pada Tuhan, jadikan lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Sucikan hatiku, oh Tuhanku, semua ku serahkan kepadamu. Pimpinlah hidupku ke jalan yang benar. Dan biar dengan sungguh kita terus meminta, sucikan hatiku, oh Tuhanku. Mari dengan sungguh kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Sucikan hatiku, oh Tuhanku.
semua ku serahkan kepadamu. Pimpinlah cahaya hidupku ke jalan yang benar. Sucikanku, oh Tuhanku. Sucikan hatiku, oh Tuhanku. Ku mau turut selalu kehendak-Mu. Kaulah sahabatku yang pimpin jalanku. Sucikanku, oh Tuhanku. Sucikan hatiku, oh Tuhanku. Ku akan melihat sri wajah-Mu. Hapuslah dosaku, ku taat perintah-Mu. Sucikanku, oh Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu memohon belas kasihan-Mu, agar pagi ini waktu kami kembali belajar firman-Mu, Engkau kembali memenuhi kami dengan isi hati-Mu, sehingga kami boleh sungguh mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat hidup kami. Dan kami sungguh berdoa kiranya Roh Kudus Tuhan berkarya, sehingga firman yang kami dengar berkuasa mengubah hidup kami. Ini doa kami, Tuhan. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demi Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan seri pembelajaran kita, yaitu seri berbahagia, dan hari ini kita akan masuk dalam tema tentang kesucian hati. Saudara, saya mau mengulang-ulang begitu ya, tentang seri ini bahwa khotbah di bukit ini adalah karakter daripada umat Allah. Dan apa yang Tuhan ajarkan adalah sebuah gaya hidup yang terbalik dari apa yang dunia ajarkan. Dan ini adalah sebuah proses perjalanan seumur hidup. Jadi bukan sesuatu yang instan terjadi. Bahkan mungkin di beberapa karakter Allah harus membentuk kita berkali-kali lewat peristiwa yang berkali-kali Tuhan izinkan terjadi. Karena Tuhan mau membawa kita boleh mengalami perubahan hidup. Dan sekali lagi ini adalah perjalanan kita sebagai umat Allah, dan kita akan terus menjalaninya sampai kita berjumpa dengan Tuhan di surga nanti. Dan kita sudah belajar dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai yang keenam, bahwa ini adalah sebuah perubahan internal. Diawali dengan bagaimana kondisi hati kita diperbaiki oleh Allah. Bagaimana kita terus punya kesadaran diri. Mulai dari Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin, untuk mengajarkan tentang kesadaran diri bahwa Allah adalah sumber kehidupan. Harta yang paling berharga, bukan karena dia benda mati, bukan, tapi karena semua pikiran kita melihat dia betapa berarti buat hidup kita. Dan kita tidak mengagungkan kekayaan dunia, tapi kita memandang kepada Allah, datang kepada Allah sebagai yang paling utama, paling penting dalam kehidupan kita. Dia adalah sumber hidup kita.
Dan Tuhan juga kemudian mengajarkan berbahagialah orang yang berduka cita sebagai sebuah kesadaran diri akan keberdosaan, akan kelemahan, akan keadaan di sekitar kita, dan kita menantikan Tuhan yang berkarya mengubahkan segala sesuatu. Kita juga belajar tentang kelemah lembutan sebagai sebuah kesadaran diri untuk tidak mengandalkan kekuatan diri, tapi mengandalkan kekuasaan Allah dalam menyelesaikan setiap pergumulan, menyelesaikan masalah. Kita tidak menjadi orang-orang yang kasar, orang-orang yang melakukan kejahatan, tapi kita menjadi orang yang lemah lembut karena kita sadar kita butuh kuasa Allah untuk menyelesaikan masalah ini. Dan kemudian kita juga menjadi orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena kita tahu bahwa itu adalah kebutuhan terbesar. Bukan saja kita butuh kehadiran Allah, tapi kita juga butuh kebenarannya. Bukan saja kita membutuhkan kehadirannya dalam kehidupan kita, menguasai kita, tapi kita juga membutuhkan kebenarannya sebagai standar hidup kita, pegangan kita, cara kita berpikir, cara kita bertindak, bersikap, berkata. Lalu kemudian beberapa bulan yang lalu, saudara, kita sudah belajar di Matius pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 bahwa ini adalah tentang perubahan eksternal. Kalau di ayat yang ke-3 sampai 6 bicara bagaimana kita terus memperbaiki kehidupan kita, hati kita, cara pandang kita melihat diri kita. Maka Matius pasal 5 ayat 7 sampai yang ke-10 ini lebih bicara tentang relasi antara kita dengan orang di sekitar kita, yang tentu saja ini kemudian mengalir dari hati kita. Ketika hati kita diperbaiki, maka cara kita bersikap kepada orang lain pun akan semakin menunjukkan karakter umat Allah. Dan ayat 7 sampai ayat yang ke-10 adalah cara karakter bagaimana Allah menginginkan kita punya cara hidup yang berbeda. Saudara, kalau kita kemarin bulan lalu sudah belajar tentang murah hati, maka ini adalah sebuah cara hidup umat Allah yang sadar akan Allah sumber kebenaran, Allah adalah sumber kehidupan, Allah adalah sumber kuasa menyelesaikan masalah, Allah adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Maka dalam cara hidup kita kemudian menjadi orang yang bermurah hati. Kenapa? Karena kita mengalami Allah yang demikian dan kita menjadi saluran berkat dari Allah kepada orang lain. Dan hari ini kita akan belajar dari pasal 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi, Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, ketika bicara soal berbahagialah orang yang suci hatinya, saudara, maka kita sama-sama melihat bahwa suci hati ini, atau dalam bahasa Yunani disebut kataros, saudara, ini bukan bicara tentang kehidupan yang perfect dalam pengertian tanpa dosa, yang tidak bersalah sama sekali, yang sempurna, tidak. Tapi saudara, kata kataros ini pada dasarnya bicara tentang sebuah keadaan yang bersih, yang murni, yang tidak tercampur. Seperti halnya saudara sebuah minyak wangi, minyak narwastu yang murni, artinya bahwa minyak ini murni dari olahan yang kemudian tidak tercampur dengan apapun. Tidak tercampur dengan air, tidak tercampur dengan minyak-minyak yang lain. Atau bahkan ketika bicara soal anggur, saudara, maka anggur ini anggur yang murni, itu betul-betul perasan dari buah anggur yang kemudian tidak ditambahkan dengan air, tidak ditambahkan dengan unsur yang lain, sehingga anggur ini menjadi anggur yang murni. Atau kataros ini juga bisa dipakai saudara seperti sebuah makanan yang bersih, rumah yang bersih, pakaian yang bersih, penampilan tubuh yang bersih, yang kemudian tidak ada noda. So, ini sebuah bagian di mana kata-kata ros ini dipakai. Jadi sekali lagi ini tidak berbicara tentang kehidupan yang sempurna, seolah-olah saudara ini menjadi sebuah kehidupan yang tidak akan pernah jatuh dalam dosa, tidak akan lemah, tidak akan kemudian memiliki masa-masa yang suram. Bukan. Tapi saudara, menariknya kalau kita melihat tentang berbahagia orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah, saudara, kalimat ini atau pengajaran ini sangat terkait erat dengan Mazmur pasal 24. Ketika kemudian pemazmur berkata, siapakah yang dapat pergi ke gunung Allah untuk melihat Allah? Lalu kemudian pemazmur juga berkata, orang yang dapat pergi ke gunung Allah untuk melihat Allah adalah orang yang suci hatinya, yang tangannya tidak menumpahkan darah dan berbagai persyaratan atau kualitas hidup yang lain, yang kalau kita perhatikan saudara, maka ini berbicara tentang bagaimana relasi orang tersebut dengan sesamanya, dengan orang-orang di sekitarnya, saudara. Saudara, maka ketika kita melihat
backgroundnya sedikit tentang daripada kalimat ini, saudara, maka kita bisa dibawa melihat bahwa yang Tuhan ajarkan dalam bagian ini bukan tentang kesempurnaan tanpa cacat, tanpa noda, tanpa celah, karena tentu tidak ada manusia yang bisa seperti itu, saudara. Tuhan juga tahu kita adalah orang-orang yang tidak akan mungkin tidak berdosa. Kita adalah orang-orang yang sekalipun sudah ditebus dalam dosa, ditebus dari dosa kita, ditebus dari natur dosa kita, tapi kita adalah orang-orang yang masih tinggal di dunia yang berdosa ini, yang masih bergumul melawan dosa. Saudara, Tuhan mengerti betul akan hal itu. Tapi dalam bagian ini, ketika dikatakan suci hatinya, sekali lagi ini bukan tentang kesempurnaan, tapi lebih kepada bagaimana kita berelasi dengan orang lain dalam sebuah ketulusan, kemurnian, hati nurani yang bersih. Saudara, maka ketika bicara soal relasi dengan orang lain dalam ketulusan, dalam kemurnian, dalam hati nurani yang bersih, tanpa sebuah maksud yang tercampur dengan yang lain, maka sebenarnya ini sedang mengajar kita bagaimana kita hidup bersama dengan orang di sekeliling kita, entah mereka percaya, entah mereka tidak percaya. Dan yang Tuhan mau ajarkan ketika bicara soal ketulusan atau suci hatinya ini, saudara, maka ini bicara sekali lagi bagaimana hidup yang kita jalani menjadi hidup yang kemudian hati kita tulus di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Tulus dalam berelasi dengan orang lain, tulus juga kemudian dalam berelasi dengan Allah sendiri. Saudara-saudara, tulus yang dimaksud di sini bicara soal berelasi tanpa pamrih dan tanpa agenda pribadi. Tanpa pamrih artinya bahwa kita kemudian tidak berbuat baik demi mendapatkan sesuatu yang baik lagi dari orang tersebut. Kita karena punya agenda yang lain, kita kepengen orang itu membalas apa yang kita lakukan. Atau kita berbuat baik seolah-olah kita sedang menanam bunga atau menanam aset, menanam investasi yang sewaktu-waktu kita bisa pakai untuk kemudian orang itu kembali menolong kita. Mau tidak mau harus membantu kita. Kenapa? Karena kita sudah pernah membantu. Saudara, bukan seperti itu yang Tuhan mau. Tetapi yang kemudian Tuhan inginkan adalah hati yang tulus, yang membantu tanpa pamrih. Saya menolong kamu karena Allah sudah bermurah hati pada saya. Itu suci hati, saudara. Saya mengasihi kamu karena tidak ada agenda yang lain selain karena saya mau mengasihi kamu. Seperti Allah sudah mengasihi saya. Itu artinya suci hati, saudara. Orang yang pikirannya kemudian tanpa kemunafikan, tanpa kelicikan. Orang yang ketika mengasihi atau bersikap berelasi dengan orang lain, sesudah dia tidak menggunakan topeng. Yang di depan muka orang itu dia bersikap A, tapi di balik daripada orang itu dia bersikap B. Itu bukan orang yang suci hatinya. Demikian juga saudara, orang yang suci hatinya atau yang dalam bagian ini bicara soal ketulusan, saudara, ini juga bicara soal orang yang tidak licik. Artinya ketika saya berelasi dengan orang itu, saya berelasi bukan sedang memanipulasi orang itu demi maksud saya. Saya bukan sedang kemudian mencoba menggerakkan orang-orang ini pelan-pelan ke arah yang saya mau karena saya punya keuntungan dari arah yang saya mau itu. Enggak, saudara. Itu orang-orang yang licik seperti itu, saudara. Saudara, maka ini menjadi bagian di mana Allah, Tuhan Yesus sendiri sedang mengajar kita untuk apa? Untuk kemudian bisa melihat bagaimana saya berelasi dengan orang lain. Sekali lagi ketika bicara soal kesucian hati, kata ros, hati yang bersih, hati yang murni, hati yang tidak tercampur dengan maksud apapun, tapi single-minded, saudara. Sesuatu yang betul-betul murni karena saya mengasihi pada waktu saya berelasi dengan orang lain. Ini menjadi bagian di mana Allah, di mana Tuhan Yesus Allah kita sedang mau membentuk kehidupan kita menjadi orang-orang yang demikian. So, itu sebabnya Tuhan Yesus berkali-kali kemudian menegur ahli Taurat, orang Farisi. Tuhan berkali-kali menegur mereka, bahkan teguran yang sangat-sangat pedas, sangat tajam. Ketika Tuhan berkata, celakalah engkau hai ahli Taurat orang Farisi, karena engkau seperti kuburan yang dilabur putih-putih. Kenapa? Karena di luar tampaknya indah, tetapi di dalam kuburan itu penuh dengan ulat, belatung, tengkorak, kebusukan. Cara hidup seperti orang Farisi, seperti ahli Taurat, bukan cara hidup yang suci hatinya. Karena tidak ada ketulusan di sana. Yang ada adalah pamrih, ada agenda pribadi, ada kemunafikan, ada kelicikan, ada manipulasi. Dan itu bukan cara hidup umat Allah. Dan saudara, maka ketika bicara soal orang yang suci hatinya,
Ini bukan cuma ditujukan kepada kita, kepada orang lain, antara saya dengan si A, si B, si C, tidak. Tapi juga ditujukan antara saya juga dengan Allah. Kenapa? Karena ada orang-orang tertentu yang datang kepada Allah tidak dengan ketulusan, tapi dengan transaksi, saudara. Saya datang kepada Allah supaya Allah memberkati saya. Saya datang kepada Allah supaya Allah melancarkan bisnis saya, melancarkan mimpi saya, mengerjakan apa yang saya mau. Dan akhirnya Allah menjadi alat yang kita pakai untuk memuaskan apa yang saya mau. Saudara, orang seperti itu bukan orang yang suci hatinya, bukan orang yang tulus hatinya. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang kemudian menjadikan manusia lain dan termasuk Allah sendiri sebagai alat buat kepuasan hidupnya. Saudara, itu sebabnya Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus, menginginkan kita punya cara hidup yang berbeda. Kenapa? Karena dunia ini penuh dengan orang-orang yang demikian. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang memanipulasi orang lain, munafik, yang melakukan sesuatu dengan pamrih, yang melakukan kebaikan dengan agenda pribadi, yang licik demi mencapai tujuannya. Dunia ini sudah sangat penuh dengan orang yang seperti itu. Dan Tuhan ingin kita menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Allah yang cara hidupnya berbeda. Allah menginginkan kita menjadi orang yang suci hatinya, di dalam pengertian kita menjadi orang yang tulus, yang ketika berelasi dengan orang lain, saudara, kita tidak menjadi orang-orang yang penuh dengan kemunafikan dan penuh dengan pamrih dan kelicikan. Dan menariknya kemudian Tuhan berjanji, saudara, bahwa orang-orang yang suci hatinya ini, yang tulus hatinya ini, mereka akan berbahagia. Kenapa mereka akan berbahagia? Karena orang-orang ini pada waktunya kelak akan melihat Allah. Apa yang dimaksud dengan melihat Allah di sini? Saudara, ketika dimaksud dengan melihat Allah di sini, saudara, saya melihat ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah di dunia ini, saudara dan saya akan melihat Allah. Tapi menariknya ketika kita dikatakan kita akan melihat Allah, tentu saudara-saudara kita tidak melihat dengan mata fisik. Tapi kita akan melihat dengan mata hati kita. Kita akan melihat dengan mata iman kita, tanda-tanda keberadaan Allah, tanda-tanda penyertaan Allah. Kita akan disadarkan, diberikan kepekaan untuk kemudian kita akan melihat dengan jelas jejak langkah kaki Allah atau jejak perbuatan tangan Allah dalam kehidupan kita pada waktu kita berelasi dengan orang lain dalam sebuah ketulusan. Dan akhirnya saudara, semakin kita tulus, kita akan menjadi orang yang semakin peka pada kehadiran Allah. Karena kita tidak merancangkan relasi kita dengan kekuatan, dengan pikiran, dengan kelicikan, dengan kemunafikan, dengan manipulasi kita. Tapi kita merancangkan berelasi dengan orang lain, kita memohon Tuhan yang bekerja. Karena kita memohon Tuhan memakai kita jadi saluran berkat. Karena kita punya sebuah standar kebenaran. Maka ketika kita mengerjakan relasi kita dengan orang lain, hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, maka kita akan semakin peka pada kehadiran Allah. Semakin kita tulus, semakin kita peka pada kehadiran Allah. Dan sebaliknya, semakin kita licik, semakin gelap mata kita dan tidak mampu melihat Allah. Karena yang kita lihat kemudian adalah usaha saya. Saudara, tidak sedikit bukan? Orang yang kemudian tiap malam tidur atau tiap kali akan ketemu orang sibuk dengan berbagai pikiran-pikiran yang licik di pikirannya, di benaknya. Bagaimana saya ngomong, bagaimana saya berkata, bagaimana saya mencapai tujuan saya. Saudara, saya bukan berkata kita nggak boleh menyiapkan apa yang kita mau ngomongin. Saya bukan mengajarkan ayo datang sama orang bodoh-bodoh begitu ya, naif, bukan. Tapi yang mau saya tekankan adalah, saudara, jangan kemudian berelasi dengan orang dan kita mengandalkan kelicikan kita. Yang kemudian kalau kita mau taruh lebih dalam lagi, penglihatan kita akan kehidupan berelasi kita, ternyata semua itu dimunculkan demi apa? Keuntungan kita pribadi. Sehingga kita berelasi sama orang, kita nggak bisa melihat Allah dalam relasi kita dengan orang lain. Kita nggak bisa melihat kasih Allah, kita nggak bisa melihat berkat Allah, kita nggak bisa melihat pembentukan Allah, kita nggak bisa melihat apapun, saudara, tentang Allah. Karena begitu liciknya kita dalam berelasi. Dan kemunafikan kita, topeng kita juga yang akan menghalangi mata iman kita. Sehingga orang-orang yang tidak tulus, orang-orang yang penuh dengan tipu daya, manipulasi, drama, acting, saudara, mereka nggak akan bisa melihat Allah. Kenapa? Karena semua yang mereka lakukan itulah yang justru menutup mata iman mereka. Tapi semakin saudara tulus, mengandalkan Allah dalam berelasi, hidup sesuai kebenaran Allah dalam berelasi,
Memperlakukan orang lain seperti Allah mau saudara memperlakukan orang lain. Ketika itu terjadi, saudara akan melihat Tuhan campur tangan dalam relasi saudara. Saudara berbahagialah ketika saudara belajar tulus. Berbahagialah ketika saudara belajar single minded, gak punya agenda pribadi ketika berelasi sama orang. Berbahagialah karena saudara akan melihat Allah menyertai relasi saudara. Allah gak akan pernah membiarkan saudara. Karena itu adalah janjinya, berbahagialah karena engkau akan melihat Allah. Dan saya tidak pernah melihat Allah gagal, abai, melupakan untuk menggenapi janjinya. Ketika saudara belajar untuk hidup tulus, saudara akan melihat Tuhan terus bukakan. Bahkan bukan saja kita melihat kebaikan Allah, tapi kita melihat kekudusan Allah dalam relasi kita. Saudara, tidak sedikit orang-orang yang datang berelasi, berhubungan dengan orang lain, keluarga, saudara, dan segala macam saudara orang-orang yang ada dalam kehidupan mereka. Ketika mereka datang mengandalkan Tuhan dalam relasi mereka, dalam ketulusan, dalam kasih kebenaran, saudara Allah kemudian berikan sign, tanda-tanda tertentu untuk hati-hati sama orang ini. Tanda-tanda tertentu untuk kemudian pelan-pelan, jangan buru-buru. Tuhan berikan hikmat untuk menjawab, Tuhan berikan hikmat untuk menolak, Tuhan berikan hikmat untuk kemudian coba menguji. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang yang kemudian melihat dari sudut pandang kebaikan Allah, kebenaran Allah, dan ketulusan di dalam Allah. Saudara, Allah tolong mereka pelan-pelan. Tentu saudara, tidak sedikit yang ditolong Allah di tengah situasi udah pahit, udah sakit, tapi Allah tetap angkat mereka keluar. Tapi banyak juga yang kemudian Allah tolong. Sebelum jatuh, Allah sudah kasih sign. Jangan. Atau berhenti lakukan itu. Atau hati-hati sama orang ini. Saudara, di dalam ketulusan. Karena kasih, karena kebenaran. Karena Allah yang menjadi satu-satunya hati dan pikiran yang menguasai kehidupan kita. Saudara, kita akan melihat bagaimana Allah menolong kita. Dan kita akan melihat bagaimana Allah menyertai kita. Di dalam cara, dalam waktunya Allah. Tapi ini bukan cuman juga saudara, di dalam dunia ini. Tapi janji ini juga secara kekal nanti, secara final, secara utuh juga akan dinyatakan Allah di kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal itu di surga nanti kita akan melihat Allah secara utuh, secara komplit. Bagaimana rupa Allah? Bagaimana Allah itu sendiri? Seperti apa sih Yesus itu? Saudara, kita akan melihat secara utuh, saudara. Bukan saja di dalam penghakiman akhir di mana kita semua tentu akan berdiri di hadapan tahta Allah. Tapi kita akan menikmati, melihat Allah dan menjadi kepuasan buat kita ketika kita di surga nanti. Dan ini tentu bukan usaha kita. Bukan karena saya tulus seolah-olah semata-mata karena usaha saya, tetapi karena anugerah Allah menolong saya bisa tulus. Karena anugerah Allah menjaga hati saya. Saya belajar tulus, tapi juga saya bergantung sama Tuhan. Bukan dengan kekuatan saya. Saudara, orang-orang yang seperti ini akan melihat Allah. Dan tentu ini adalah mimpi kita, kerinduan kita. Karena kita sudah hidup di tengah dunia yang penuh dengan dosa ini, maka kita merindukan satu saat kelak akan melihat Allah yang besar, Allah yang kudus. Lalu apa aplikasinya buat kita? Aplikasinya adalah, saudara, yang pertama, mari minta pertolongan Tuhan untuk bisa berelasi dengan tulus kepada sesama kita. Mari berdoa terus ketika saudara akan ketemu orang, ketika saudara akan membantu orang, ketika saudara akan memulai sebuah relasi, entah itu bisnis, entah itu pacaran, entah itu berkeluarga, entah itu apapun. Saudara terus minta sama Tuhan, berikan ketulusan, berikan kesucian hati. Bukan dengan hati yang pamrih, bukan dengan agenda pribadi, bukan dengan kelicikan, bukan dengan manipulasi, bukan dengan kemunafikan, tapi dengan ketulusan. Karena kita rindu dipakai Allah jadi saluran berkat, jadi orang yang bermurah hati. Saudara, itu menjadi sebuah bagian yang kita rindukan. Yang kedua, saudara, jalanilah hidup ini dengan menikmati kehadiran Allah. Dengan cara apa? Berhenti merancang kelicikan dan tipu muslihat. Kalau saudara sudah selama ini tiap kali akan ketemu orang, atau tiap kali akan berelasi, tiap kali akan memulai sebuah hubungan dengan orang-orang tertentu, saudara, kita udah mulai adu licik. Karena mungkin kita ngerasa, aduh kalau gue gak begini, saya yang akan dikerjain. Kalau saya nggak begini, saya yang akan ditipu. Kalau saya nggak licik, saya yang akan begini. Nah, kira apa yang terjadi, saudara? Kita tidak berbeda dengan orang dunia, bukan? Kita nggak lagi mengandalkan Tuhan, bukan? Tapi yang kita andalkan apa? Yang kita andalkan adalah kelicikan kita, crafty-nya kita dalam berelasi sama orang. Saudara, berhenti lakukan yang seperti itu. Andalkan Tuhan. Saudara, saya bukan berkata jangan pakai logika, jangan pakai hikmat, jangan pakai akal budi, tidak. Tentu Allah memberikan semua itu sebagai bagian di mana
pikiran kita, otak kita bekerja menilai segala sesuatu. Tapi yang mau saya tekankan adalah berhenti merancang kelicikan dan tipu muslihat. Berhenti memanipulasi orang lain dalam relasimu. Biarkan Tuhan ditinggikan, dimuliakan lewat relasimu. Yang ketiga, yang terakhir, saudara mari minta maaf kepada orang-orang yang telah kita manipulasi demi memuaskan kelicikan dan kemunafikan kita. Saudara, langkah yang paling terakhir ini tentu berat, tentu sakit, tentu mempermalukan kita. Tapi kalau kita mau berhenti jadi orang licik, kalau kita mau berhenti jadi orang munafik, kalau kita mau belajar hidup tulus, saudara, langkah ini langkah yang penting. Karena di langkah ini kita melucuti senjata kelicikan, kita menanggalkan jubah kemunafikan, dan kita mau tampil apa adanya. Dan untuk memulai sebuah relasi yang sehat, yang tulus, yang memuliakan Allah, di mana saudara rindu melihat Allah hadir dalam relasi saudara, saudara harus memulainya dengan permintaan maaf. Karena disitulah saudara melucuti, menanggalkan, melepaskan semua ego, mengaku bersalah, dan memohon kepada Tuhan sebuah relasi yang baru bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Saudara, menjadi bagian yang berat, tidak mudah. Tapi ini adalah obat yang pahit untuk penyakit kelicikan dan kemunafikan. Obat yang pahit untuk memulai hidup dengan hati yang penuh ketulusan. Sebuah permintaan maaf. Kiranya Tuhan menolong kita menjalani hidup dengan hati yang tulus. Sehingga satu saat kelak kita akan melihat Allah bukan sebagai hakim yang menghukum kita, tapi melihat Allah sebagai Bapa yang memeluk kita ketika Dia berkata, "Selamat datang. Selamat datang di rumah Bapa." Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mohon anugerah Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu berdoa menyerahkan kehidupan kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan sehingga cara hidup kami ketika kami berelasi dengan siapapun, kami boleh punya cara hidup yang tulus. Cara hidup yang sungguh mau belajar mengasihi, bermurah hati. Karena kami sudah diubahkan oleh Tuhan. Karena kami sadar Engkau sumber kebenaran, Engkau sumber kehidupan, Engkau sumber kasih itu sendiri. Maka kami sungguh mohon kiranya Tuhan menolong kami. Agar kami tidak menjadi orang-orang yang munafik, licik, manipulatif. Orang-orang yang penuh dengan agenda-agenda pribadi dalam berelasi. Tuhan tolong kami. Bagi kami yang rindu menanggalkan kelicikan dan kemunafikan itu, berikan kami kekuatan, keberanian untuk meminta maaf kepada orang-orang tertentu yang sudah kami pergunakan sebagai alat kepuasan ego kami. Kami sungguh berdoa mohon Tuhan tolong kami untuk punya cara hidup yang baru. Bapa di surga, kami juga datang berdoa bersyafaat. Kami terus berdoa menyerahkan untuk bangsa Indonesia. Di tengah ulang tahun, persiapan ulang tahun kemerdekaan, menyambut dan mengingat lagi karya Tuhan yang ajaib yang sudah memberkati bangsa dan negara kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami tahu Tuhan berbuat sangat baik. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu, buat semua anugerah-Mu untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami tahu kalau bangsa kami boleh ada sampai pada saat ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. 77 tahun lamanya Tuhan sudah memberkati. Kami sadar semua itu hanya karena kesetiaan Tuhan. Bahkan sampai pada saat ini ketika Tuhan terus boleh menolong bangsa kami melewati badai COVID, semua juga hanya karena kebaikan Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan untuk pemerintah kami. Tuhan terus berikan hikmat, Tuhan terus berikan hati yang takut akan Tuhan. Kami berdoa mohon kemurahan Tuhan juga boleh menyertai setiap orang-orang yang bertugas untuk menyusun kebijakan, melakukan kebijakan. Tuhan, kami berdoa biar mereka juga mengerjakan dengan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap gereja Tuhan, untuk gereja kami juga di tengah bangsa dan negara ini ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi di mana Tuhan kami harus tampil menjadi terang dan garam. Tuhan berkatilah, Tuhan sertailah. Agar apa yang kami lakukan betul-betul karena kami menyadari Tuhan ini adalah panggilan yang Tuhan mau kerjakan. Kami bukan melakukan itu demi agenda-agenda duniawi.
tapi kami melakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami sungguh berdoa agar gereja-gereja Tuhan terus boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, saluran berkat Tuhan dimanapun berada. Bapa di surga, kami juga berdoa terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk keluarga-keluarga Tuhan, keluarga-keluarga Kristen. Kami berdoa menyerahkan untuk orang tua yang membesarkan anak. Kami berdoa Tuhan untuk para suami istri. Kami berdoa Tuhan untuk mertua, hubungan mertua, menantu, hubungan ipar. Tuhan, kami berdoa karena kami sadar Tuhan, di tengah-tengah keluarga Kristen juga banyak sekali pergumulan. Di tengah situasi yang tidak selalu sukacita, di tengah situasi yang tidak selalu penuh dengan tawa, Tuhan, kami merindukan agar keluarga Kristen ini terus boleh mengalami damai daripada Tuhan, terus mengalami kekuatan daripada Tuhan, terus boleh mengalami kasih Tuhan, kekudusan Tuhan yang hadir dan membentuk kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biar kiranya juga Tuhan terus menolong agar melalui keluarga Kristen ini ya Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Kami boleh berelasi dengan orang-orang yang non-Kristen, justru kami menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kami menyatakan tentang Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Kami rindu Tuhan, tetangga-tetangga kami juga boleh melihat betapa indahnya kehidupan orang Kristen. Bukan karena kekayaan, bukan karena makanan yang enak, bukan karena kemewahan, tapi karena damai sejahtera Allah bertahta dalam kehidupan keluarga-keluarga. Dan kami rindu boleh menjadi daya tarik yang membawa orang-orang yang belum percaya untuk kembali bisa melihat ada pengharapan, ada Allah yang mengasihi mereka, yang rindu untuk memulihkan keluarga-keluarga yang belum mengenal Kristus. Tuhan, pakailah keluarga-keluarga kami ini untuk boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biar kiranya juga Tuhan menyertai setiap pemuda-pemudi. Tuhan, ketika mereka bekerja, ketika mereka berelasi, Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan. Mereka yang sedang menantikan teman hidup, mereka yang sedang dalam masa-masa persiapan pernikahan, mereka yang mungkin sudah menyadari bahwa Tuhan memanggil mereka untuk hidup sendirian. Tuhan, kami berdoa, kuatkan hati mereka dalam panggilan, dalam kondisi, dalam relasi mereka masing-masing. Sehingga mereka mengandalkan Tuhan saja dalam menjalani panggilan hidup yang Tuhan berikan. Tuhan, kami sungguh berdoa biar kasih dan kekudusan Tuhan hadir, sehingga di dalam kondisi mereka sedang mencari, sedang mempersiapkan relasi, sedang membangun relasi, atau bahkan mereka yang sudah yakin Tuhan izinkan mereka untuk jalan sendirian saja. Tuhan, biar kiranya mereka terus melakukannya dengan kasih dan kekudusan Tuhan, sehingga mereka melakukan dengan hati yang tidak dengan kepahitan, tidak penuh dengan amarah, tidak penuh dengan penyesalan, tapi penuh dengan damai dan sukacita karena tahu Tuhan hadir dalam relasi, dalam kondisi hidup mereka masing-masing. Kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat kami yang mungkin mencari pekerjaan atau sedang dalam membangun ekonomi mereka, membangun usaha, membangun bisnis mereka, sedang mulai mengerjakan itu, atau yang sedang melewati masa-masa sulit, atau bahkan mungkin sedang di puncak-puncak kejayaan karena banyak berkat Tuhan berikan. Dalam kondisi apapun ekonomi mereka, usaha bisnis mereka, Tuhan berkati mereka yang bekerja di kantor, menjadi karyawan, mereka yang menjadi pemimpin, mereka yang menjadi entrepreneur, mereka yang melakukan bisnis sendiri, dalam keluarga mungkin juga. Tuhan, kuatkan mereka, agar mereka terus boleh mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan supaya apa yang mereka kerjakan memuliakan nama Tuhan, dan mereka boleh sungguh menyatakan bahwa Tuhan bertahta di bisnis, di pekerjaan, dalam status mereka sebagai karyawan atau pemimpin atau owner. Tuhan, biar Tuhan ditinggikan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit, dalam kondisi lemah tubuh. Tuhan berkati mereka juga. Biar mereka terus mengalami damai dari Tuhan, terus melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka di kondisi tubuh mereka yang paling buruk sekalipun. Biar iman mereka terus percaya bahwa kasih Allah hadir dalam hidup mereka, bahwa tidak ada satu apapun yang dapat memisahkan mereka daripada kasih Kristus. Kami sungguh mohon Tuhan sertai, sehingga mereka boleh melewati masa sakit penyakit mereka dengan kekuatan dari Tuhan. Kami tahu Tuhan sanggup menyembuhkan tubuh. Kami tahu Tuhan sanggup memulihkan badan mereka. Tapi lebih daripada itu kami memohon, bukan sekedar kesembuhan tubuh, bukan sekedar kesembuhan badan, tapi kami juga memohon iman mereka dikuatkan. Sehingga pada waktunya nanti Tuhan bekerja, tubuh mereka kuat, iman mereka kuat, dan mereka boleh menjadi saksi tentang kebaikan Tuhan. Mereka bukan menikmati hidup yang sehat lagi,
tapi mereka menjadi saksi karena Tuhan memperbarui hidup mereka. Kami berdoa juga buat besok, ibadah yang akan kami kerjakan di gereja ini, di Pos PI, di seluruh gereja Tuhan. Tuhan berkati. Sehingga jemaat yang hadir dengan hati yang fokus pada Tuhan. Pelayan Tuhan yang hadir, melayani dengan hati yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga ada perjumpaan yang terjadi antara jemaat pelayan dengan Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah. Nyatakanlah kuasa-Mu, kasih-Mu lewat ibadah di berbagai tempat, di berbagai gereja-gereja-Mu Tuhan. Firman-Mu diberitakan, nama-Mu ditinggikan. Ini doa kami ya Allah. Kami serahkan hari ini sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan bertahta dan menunjukkan kuasa-Mu, pimpinan-Mu, kasih-Mu sepanjang hari ini. Demi Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, doa kita selesai. Selamat pagi, selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati saudara.